warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok SMP N11 Banjarmasin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 11 Banjarmasin. Next. Nah, adapun anggota grup dari kelompok kami, yang pertama ada Fitri Ayu Suwari, yang kedua ada Raudatul Musa, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Ridha Ramadhani, yang keempat ada Triniga Lestari, yang terakhir ada Nurul Zain. Next. Oke, nah di bagian pertama, di slide pertama ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Menurut dari Tom Johnson 2001, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mengakomodasi hal-hal seperti kesiapan dari peserta didik, minat dari peserta didik, dan juga style ya atau profil belajar dari peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di bagian yang kedua ini adapun yang akan kami bahas itu adalah aspek-aspek dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Ada 4. Yang pertama ada konten. Nah, di bagian pertama ini tentunya dia berkaitan dengan isi ya atau materi. Jelas karena berdiferensiasi otomatis materi pembelajaran itu harus berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Nah, terus lanjut yang kedua, proses itu berarti berkaitan dengan metode pembelajaran yang dipakai oleh guru itu sendiri, dan itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswa yang ada di kelasnya. Nah, selanjutnya ada berkaitan dengan produk atau tugas ya atau proyek yang disesuaikan dengan kemampuan atau minat dari siswa tersebut juga. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar, yang mana lingkungan belajar itu juga harus dibuat nyaman dan juga mendukung ya kemampuan atau minat semua siswa. Oke, nah jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya menanyakan apakah pembelajaran berdiferensiasi sudah dilaksanakan di SMP Negeri 11 Banjarmasin. Jadi selama masa PPL 1 pada tahap observasi dan asistensi di SMP Negeri 11 Banjarmasin, kami menemukan bahwa pembelajaran diferensiasi itu belum diterapkan secara sistematis. Dan penyebabnya adalah pemahaman guru yang terbatas, kurangnya fasilitas di sekolah, serta guru masih fokus pada pendekatan kurikulum terdahulu. Jadi ini adalah salah satu yang kami dokumentasikan. Pada foto tersebut, guru sudah membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Namun sebenarnya belum mencapai pembelajaran diferensiasi yang optimal karena pembagian kelompoknya masih secara acak dan tidak memperhatikan minat peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kendala saat PPL adalah keterbatasan waktu untuk beradaptasi. Kedua, karakteristik yang beragam. Gaya belajar guru kamu masih teacher center. Menurut kami solusinya adalah mahasiswa berdiskusi. Kami berdiskusi dengan guru kamu untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada saat pembelajaran terdidik. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya apakah kami mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada saat praktek pembelajaran terdidik? Pada saat PPL 1 kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ketika praktek pembelajaran terdidik 1. Kami menerapkan berdiferensiasi konten berdasarkan level pengetahuan peserta didik, level pengetahuan atau kemampuan peserta didik. Dan untuk kelompok yang mahir dan berdiferensiasinya itu dibagi 3. Ada kelompok yang mahir, kelompok yang sedang berkembang, dan kelompok yang pembinaan. Adapun teks yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk kelompok yang sudah mahir, teksnya diberikan dengan tingkat yang kompleks. Untuk kelompok yang sedang,
memberikan teks yang lebih sederhana, dan untuk kelompok yang perlu bimbingan itu diberikan teks yang lebih sederhana lagi dan diberikan bimbingan. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah kendala yang kami dapatkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kendalanya itu salah satunya adalah saat pembagian kelompok, karena ada yang tidak setuju dengan anggotanya dikenakan rumah teman anak mereka. Jadi di dalam kelas tersebut mereka itu berteman itu secara berkelompok atau bersirkel. Nah jadi kalaunya ada sekelompok orang kalau circle-nya itu mereka itu kayak kayak tidak setuju. Nah kemudian solusi dari kendala tersebut adalah kami memberikan kesepakatan kelas yang berisikan di situ ada kewajiban, ada sanksi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah memberikan penjelasan mengenai pembagian kelompok tersebut. Jadi kami memberikan penjelasan kenapa kelompok itu dibentuk, yang karena tadi sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Oke, nah terakhir dari bagian kesimpulan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi di SMP 11 Banjarmasin itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa yang beragam dengan cara memberikan pengalaman ya belajar yang fleksibel dan juga aktif. Nah, melalui penyelesaian para mengklaim proses produk dan juga usaha belajar, itu guru dapat membantu siswa mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan kemampuan, minat dan juga gaya belajar mereka. Oke, nah jadi cukup sekian ya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok SMA 1 Banjarmasin. Saya ingin bertanya, tadi kan ada penerapan yang memakai diferensiasi sama tidak, ada sudah mencoba ya. Nah, menurut kalian tingkat keefektivitasan berdiferensiasi dalam mencapai tujuan pembelajarannya bagaimana untuk di SMPN 11 Banjarmasin setelah dicoba? Ya, itu aja, terima kasih. Jadi untuk keefektifan berdiferensiasi di SMPN 11 itu masih kurang efektif karena pada saat pembagian kelompoknya itu kurang kerjasama antara peserta didik, karena bukan dengan istilah itu circle mereka, jadi kayak kurang kompak. Mungkin ada dari teman lain yang ingin menambahkan. Oke, selain itu juga ya, karena di SMPN 11 ini baru pertama kali diterapkan, jadi itu sesuatu hal yang baru bagi mereka. Jadi mereka merasa ini sesuatu yang belum terbiasa, makanya kurang efektif di SMP 11 ini sendiri. Itu saja ya. Oke, jika jadi karena tidak ada pertanyaan ya, bacaan cukup sampai di sini. Dan sebenarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.